Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara atau pejabat yang mewakili, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustamin Habibi yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di depan kita, Ibu Camat Kecamatan Kayangan atau pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan yang alhamdulillah sudah hadir di tempat kita, Bapak-bapak Kepala Desa dan perangkat kewilayahan yang sempat hadir dalam acara kami ini, Bapak-bapak Dewan Penasehat atau Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Nahdlatul Ulama Santong, rekan-rekan pengurus, Bapak-bapak Kepala Madrasah dari RA sampai Madrasah Aliyah, para asatizah, dewan guru di semua jenjang pendidikan, para wali santri yang kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami banggakan, para santri dan santriwati yang hari ini akan ditamatkan dari jenjang masing-masing. Dengan rasa syukur dan haru atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Nahdlatul Ulama Santong, saya menyampaikan selamat kepada seluruh santri yang telah menyelesaikan pendidikannya, baik yang nilainya memuaskan maupun yang perlu perbaikan, ya. Mudah-mudahan semuanya lulus, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang belum berprestasi mudah-mudahan merubah diri menjadi orang yang bisa berprestasi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun ini Yayasan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Nahdlatul Ulama Santong akan menamatkan beberapa siswa dari masing-masing jenjang pendidikan yang ada. Dari yang pertama, dari yang paling bawah, yaitu Raudatul Atfal, yang jumlah siswanya sebanyak 26 orang dan akan tamat sebanyak 13 orang. Nah, jadi 50% akan tamat ini. Nah, mudah-mudahan semuanya masuk ke madrasah ibtidaiyah supaya nyambung guru-gurunya, ya, terus dibimbing, terutama bimbingan ke akhirati. Kemudian yang kedua dari jenjang MI, yaitu jumlah siswanya sebanyak 293 orang yang akan tamat pada tahun ini sebanyak 47 orang. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti melanjutkan ke jenjang MTS, ya,
bisa langsung nerima 2 kelas ini MTS kalau semuanya masuk ke madrasah sanawiyah. Tapi mudah-mudahan tidak bosan di lingkungan ini ya. Namun alhamdulillah setiap tahun ada perubahan. Nah, sekarang ini ada taman-taman di sekeliling madrasah ya. Lapangannya juga sudah luas, bisa main bola di sini. Kemudian dari jenjang madrasah sanawiyah, jumlah siswanya 298 orang. Dan yang akan tamat itu sebanyak 89 orang. Nah, ini rupanya banyak sekali ini, yang paling tengah ini. Cakep-cakep dan ganteng-ganteng ini, pakai jas juga. Seperti pegawai bank ya. Kemudian dari jenjang MA, ini yang sudah dewasa, lebih cantik lagi ini, lebih ganteng lagi yang laki-lakinya, karena sudah pandai berdandan ya. Wah, tahun midang wah sama meniruan. Jumlah siswanya 231 orang, yang akan tamat 77 orang. Alhamdulillah. Jadi total semuanya yang akan tamat dari jenjang RA sampai jenjang MA itu sebanyak 226 santri telah menapaki satu tahap penting dalam pendidikan dan kehidupan mereka. Ini adalah kebanggaan bagi kita semua, baik orang tuanya, guru-gurunya, dan tentu lembaga yang kita cintai ini. Penamatan ini bukan akhir, Bapak Ibu sekalian ya, tetapi awal dari perjuangan dan tanggung jawab baru kita. Ilmu yang telah dipelajari bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Jangan sampai ilmunya hanya disimpan di dalam buku, kemudian tidak dipraktekkan. Contohnya diajarkan supaya rajin melaksanakan sholat 5 waktu, usahakan jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan dilalaikan karena main bola mungkin. Yang perempuan sibuk begutu dengan ngebang dek hirawa karena keasikan dengan pekerjaan sendiri. Adab dan akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini bukan hanya untuk dihafalkan juga, tetapi untuk dijaga dalam tindakan kita sehari-hari. Jangan sampai tamat di madrasah mulutnya masih sering berkata kotor, sering menggunjing, suka memfitnah orang. Itu bukan ciri-ciri anak madrasah. Kami juga dari pihak yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru yang telah membimbing di semua tingkatan dengan tulus, telah mencurahkan tenaga, waktu, dan ilmu kepada anak-anak kita. Semoga Allah membalas setiap jerih payah dengan pahala tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Kepada para wali santri juga kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami di Yayasan Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Shalihat Nahdlatul Ulama Santong ini untuk mendidik anak-anak bapak dan ibu yang insya Allah amanah itu akan terus kami jaga dan tingkatkan dari tahun ke tahun. Anak-anakku sekalian yang akan tamat khususnya, apapun yang kalian cita-citakan, ingatlah untuk selalu menjadikan ilmu, iman dan akhlak sebagai dasar utama dalam kehidupannya. Jangan pernah berhenti belajar dan teruslah menjadi pribadi yang rendah hati, jujur, dan membawa manfaat bagi orang lain. Jangan hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Setelah tamat nanti berjuang
berkarya, paling tidak ada manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Kalau tidak bisa bermanfaat untuk dusunnya atau desanya, paling tidak ada manfaatnya untuk teman-teman yang dekat atau keluarganya. Semoga ilmu kalian menjadi ilmu yang barokah, amal kalian diterima sebagai ibadah, dan langkah-langkah kalian ke depan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai informasi, yayasan kami saat ini menyediakan layanan pendidikan sebanyak 7 lembaga. Nanti Bapak Ibu bisa milih sendiri, ya. Yang di sini yang kelihatan mungkin ada 4, tapi sebenarnya kita di yayasan ini punya 7 lembaga sekarang. Yang pertama, Raudatul Atfal yang sudah menamatkan tahun ini sudah ketiga kalinya. Didirikan tahun 2022. Kemudian yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah, berdiri tahun 96 kurang lebih. Kemudian SD Islam. Nah, tempatnya ini SD Islam ini di Gubuk Baru, ya, dekat rumahnya Bapak Haji Ilham. Nah, bagi yang wilayah atas sila kalau mau berjuang melalui organisasi Nahdlatul Wathon, kemudian mencintai ulama, masukkan anak-anak kita di SD yang ada di sana. Berdiri tahun 2023. Insya Allah sekarang sudah naik kelas 3 tahun ini, tahun depan. Kemudian yang keempat, Madrasah Sanawiyah yang berdiri tahun 1986 kurang lebih, ya. Kemudian yang kelima, SMP Islam. Nah, bagi anak-anak kita yang kepingin ke SMP atau sekolah umum, lebih banyak pelajaran umumnya, ada juga kita sediakan, tapi tempatnya bukan di sini, di Gubuk Baru. Nah, sama dengan SD Islam, di dekat rumahnya Bapak Haji Ilham. Bangunnya baru semua karena SMP-nya baru, ruang kelasnya bagus-bagus, dan juga di situ disediakan pemondokan, ya, bagi siswa-siswi yang jauh rumahnya. Juga disediakan ustadz yang membimbing di sana siang malam kalau Bapak Ibu ingin memondokkan anaknya sejak dini. Kemudian yang keenam, Madrasah Aliyah, nah, yang Bapak Ibu bisa saksikan di sebelah dan akan menamatkan. Berdiri tahun 2002, ya, tahun 2002. Kemudian yang terakhir yang sedang kita dirikan tahun ini, mulai beroperasional tahun ini dan sedang kita usahakan izin operasionalnya juga, yaitu Madrasah Aliyah Khusus. Nah, yang namanya khusus ya tentu lebih dari yang umum. Nah, tempat belajarnya nanti ada tempat baru kita di depan rumahnya Tuak Keri. Di sana ada jalan masuk. Di situ sudah kita sediakan ruang belajar, aula, jeding, tempat mondok, semuanya sudah siap. Ya, tinggal Bapak Ibu kalau mau lanjut siswanya, mau lebih banyak pendidikannya, lebih banyak gemblengannya, lebih berhasil akhlaknya, silahkan mondokkan di situ. Ya. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Total seluruh santri yang belajar di yayasan ini sebanyak 888 orang, ya, dari RA sampai MA. Mudah-mudahan tahun ini bertambah lagi. Cuman jadi PR kita, setiap tahun di yayasan ini selalu kekurangan ruang kelas. Kalau madrasah lain susah memikirkan kekurangan siswa, kalau kita di sini susah memikirkan kekurangan lokal terus, ya. Karena bertambah terus siswanya dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah guru yang mengajar di lingkungan yayasan ini sebanyak 101 orang. Madrasah ini bernaung dalam organisasi Nahdlatul Wathon.
Dalam organisasi ini apapun yang Bapak Ibu cari ada semua. Dari ilmu umum, insya Allah banyak lulusan-lulusan kita yang jadi bidan, jadi dokter, jadi pejabat. Mudah-mudahan ke depan banyak yang jadi DPR, jadi kepala desa. Kalau jadi kepala dusun sudah tidak terhitung itu, ya sudah banyak sekali. Rata-rata di dusun-dusun itu adalah tamatan kita yang jadi kepala dusun. Apalagi ilmu akhirat yang memang sudah itu pokoknya di organisasi Nahdlatul Wathon. Mau ilmu dunia, ilmu akhirat, insya Allah ada. Ilmu kebal ada juga, cuman sanggup ndek ngamalang doang kan. Ilmu mau jadi waliullah ada tarekat hizib Nahdlatul Wathon, cuman sanggup ndak istiqomah mengamalkannya. Kalau sanggup istiqomah mengamalkannya, insya Allah jadi wali. Bukan wali nikah ya. Kalau wali nikah ya harus menikah, punya anak perempuan, baru bisa jadi wali nikah. Kalau jadi waliullah harus ada amalan-amalan khusus yang ditekuni. Kemudian kami juga mulai tahun ajaran ini menyediakan pondok bagi santri laki-laki maupun perempuan dari tingkat MTS dan aliyah, ya bukan hanya aliyah saja, dari tingkat MTS dan aliyah yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian sebelum kami tutup pidato ini, mari kita renungkan beberapa ayat, hadis dan kaul ulama yang mudah-mudahan jadi renungan kita semua ke depan dalam rangka membekali diri dengan ilmu pendidikan, karena yang bisa merubah kita adalah pendidikan atau ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini disebutkan bahwa yang ditinggikan derajatnya adalah orang-orang yang beriman. Namun lebih tinggi lagi orang yang beriman dan berilmu. Makanya orang-orang pintar itu gajinya biasanya lebih besar dari orang-orang yang kurang pintar. Yang bisa bikin pesawat tentu tidak bisa disamakan gajinya dengan orang yang bisa bikin sepeda motor. Yang bisa bikin mobil tentu tidak bisa disamakan gajinya dengan yang bisa buat sepeda. Seperti itu. Kemudian al-ilmu la ya'tika bal anta ta'tih. Ilmu itu tidak akan datang kepada kalian, tetapi kalianlah yang harus mendatanginya. Ini menunjukkan kaul ulama yang ini ya. Jadi kita harus menuntut ilmu itu, tidak bisa ditunggu. Sekarang dengan adanya teknologi zaman sekarang, adik-adik sekalian kebanyakan menggunakan teknologi itu hanya untuk menonton. Menonton apa? Menonton hiburan saja. Padahal ilmunya luar biasa di situ. Kalian bisa lebih pintar dari gurunya kalau mau belajar. Tapi sayang disayang, kebanyakan kalian ini terlena dengan hiburan, YouTube dan Facebook. Kemudian chatting-chattingan dengan pacarnya, sehingga banyak yang tidak bisa berprestasi. Kalau kalian bisa memanfaatkan teknologi itu ada di tangan kalian, semua ilmu ada di situ, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Tapi khusus ilmu agama, kalian harus berguru pada orang yang tepat. Karena kalau berguru melalui YouTube, alih-alih kalian nanti akan membid'ahkan segalanya. Ya. Jadi harus berguru kalau ilmu agama. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Ala utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu
walau ke negeri Cina. Hadis ini terbukti pada saat sekarang ini. Cina itu sudah macam caranya untuk di blacklist oleh Amerika. Raja dunia saat ini ditekan, diembargo dan lain sebagainya. Namun karena tekanan-tekanan itulah mereka berhasil menciptakan segala sesuatu. Malah sekarang semua teknologi itu berkiblat di Cina. Coba kalian pegang HP yang kita pegang sekarang ini, semuanya rata-rata dari Cina. Televisi yang kita tonton di rumah kita semuanya made in Cina. Sepeda motor made in Cina. Pesawat terbang sebentar lagi semuanya made in Cina. Ini membuktikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah semuanya hak atau kebenaran. Akhir kata, kami mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak agar Yayasan Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Shalihat Nahdlatul Ulama Santong terus berkembang dan istiqomah dalam membina generasi Islam yang unggul, berilmu dan berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, pada kesempatan ini secara resmi kami mengembalikan semua siswa-siswi yang tamat pada tahun ini kepada orang tua masing-masing dengan mengucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.